Istilah origami berasal dari bahasa Jepang, yaitu ori berarti lipatan dan gami berarti kertas. Di Indonesia, siswa sudah akrab dengan origami sejak usia playgroup. Bagi mereka, berorigami adalah bermain dengan kertas. Origami memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang menyenangkan atau antara guru, siswa, juga orang tua. Jika dilatih secara konsisten dan diaplikasikan dengan metode yang tepat, maka bisa meningkatkan daya konsentrasi siswa. Apa saja manfaat origami bagi perkembangan siswa? 1. Meningkatkan kemampuan berpikir. Hal ini telah ditunjukkan dalam meningkatkan keterampilan visualisasi spasial dengan menggunakan tangan sebagai alat belajar. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk bisa paham mengenai dunia di sekitar. 2. Belajar berkreativitas. Kini model origami sudah semakin berkembang, bukan hanya yang tradisional seperti perahu kertas, pesawat, burung, atau ikan. Siswa tinggal memilih model apa yang disukai. Seiring dengan itu, siswa sudah mahir melipat berbagai macam model dan berbagai gagasan baru akan muncul. Hal ini menandakan bahwa siswa berkreasi menghasilkan sesuatu. Dapat menciptakan mainan hasil karya sendiri, tentu bangga. 3. Mengikuti arahan. Hal ini bisa jadi luput dari pikiran. Dengan belajar origami, siswa akan mengikuti tahap demi tahap lipatan dengan seksama. Misalnya, membuat berbagai macam hewan, mengenal bentuk geometri sederhana, dan masih banyak lagi. Mereka berarti telah belajar untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari guru atau orang tua. 4. Membaca gambar atau diagram. Selain diarahkan oleh guru, siswa dapat belajar origami melalui diagram, animasi, atau gambar dari sebuah buku origami. Tapi, ini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa agar tidak kesulitan dalam menyelesaikannya. Jadi, tetap butuh dampingan orang tua atau guru. Semakin sering siswa berlatih dengan diagram yang ada, akan meningkatkan kemampuan membaca diagramnya. Proses ini akan merangsang logika siswa untuk memikirkan rangkaian hingga tahap selesai. 5. Menemukan solusi. Pada tiap diagram origami, ada beberapa tahapan di mana itu merupakan rangkaian persoalan lipatan yang sangat beragam. Saat siswa membuat origami dengan cara mengikuti alur diagram, sebenarnya sudah menghadapi suatu persoalan. Jika siswa berhasil mengikutinya, maka ia dapat menyelesaikan persoalan origaminya. Nah, di waktu seperti inilah siswa belajar bagaimana mengikuti, membaca gambar, dan menyelesaikan persoalan. Tentu ini adalah latihan yang sangat baik bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah. 6. Berpikir matematis dan perbandingan atau proporsi. Jenis lipatan origami tradisional biasanya berdasarkan teori matematis, bukan asal lipat. Selain itu, salah satu hal yang menjadi faktor keindahan pada model origami adalah proporsi bentuknya. Setiap lipatan harus proporsional. Dengan demikian, aktivitas origami dapat membimbing siswa untuk mengenal konsep perbandingan dan bentuk, juga berpikir matematis. 7. Pecahan. Salah satu materi yang agak ditakuti kebanyakan siswa adalah pecahan. Di kelas, bapak atau ibu dapat memanfaatkan origami untuk menggambar konsep pecahan 1/2, 1/3, atau 1/4. Mintalah siswa untuk menunjukkan berapa banyak lipatan yang diperlukan untuk membuat bentuk tertentu. 8. Geometri. Menurut Badan Pusat Statistik Pendidikan Nasional di Amerika tahun 2003, kebanyakan siswa lemah dalam materi geometri. Sejak itu, origami dipakai sebagai media pembelajaran di sana. Ini bermanfaat untuk memperkuat pemahaman tentang konsep geometri, rumus, dan label. Siswa juga jadi lebih bersemangat dengan warna-warni kertas lipat. 9. Ilmu pengetahuan. Selain memberikan dampak positif bagi siswa, seni melipat juga bermanfaat untuk orang dewasa. Di antaranya, meningkatkan konsentrasi, kreativitas, serta mempertajam daya ingat. Jadi, tidak terbatas pada usia. Jika sudah berhasil menyelesaikan sebuah karya origami, dijamin akan ketagihan untuk membuat yang lebih menantang. Mari, Bapak atau Ibu aplikasikan seni origami di kelas agar mengajar lebih menyenangkan.
Belajar juga bisa lebih menyenangkan